A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membawakan beberapa argumentasi dan bukti bahwa Al-Imamil Hasan Al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad ibn Hasan. Dan kita telah membawakan paling tidak dari dua sumber dari kitab Ahlus Sunnah. Dan kita akan lanjutkan materi pada pembahasan kali ini dalam pembuktian bahwa Al-Imamil Hasan Al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, dan ini adalah sebagai jawaban bagi siapa saja yang menyebutkan bahwa Imam Hasan tidak memiliki seorang putra. Kita lanjutkan pembahasannya dan kita masuk ke kitab yang ketiga dalam sebuah kitab yang bernama Al-Wafi bil Wafiyat dalam juz ke-12 halaman 70. Ada sebuah pernyataan di sini dalam nomor 3352 disebutkan Al-Askari walidul Imamil Muntadhar. Bahwasanya Al-Askari yaitu Al-Imamil Hasan Al-Askari adalah ayah dari Imam Al-Muntadhar. Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Ridha bin Musa bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, disebutkan nasabnya, nasab Al-Imamil Hasan Al-Askari sampai Ali bin Abi Thalib. Abu Muhammad Al-Askari. Kemudian disebutkan ahadu a'immatis syiah alladzina yadda'una ismatahum. Dia adalah salah satu dari a'immah, dan salah satu dari imamnya orang Syiah yang mereka mengklaim bahwa Imam Hasan itu adalah seorang yang maksum. Wa yuqalu lahu Al-Hasan Al-Askari. Dia disebut sebagai Al-Hasan Al-Askari likaunihi nazala samara. Disebut sebagai Hasan Al-Askari, disebut dengan askar yang artinya tentara, kita katakan, karena memang Imam Hasan pada saat itu dikepung oleh banyak tentara dari penguasa pada saat itu. Kenapa disebut dengan Al-Askari? Karena nazala samara, dia tinggal di kota yang bernama Samara. Wa huwa walidu muntadharir Rafidhah. Disebutkan dalam kitab ini bahwa Al-Imam Hasan Askari adalah walid, ayah dari yang dinantikan oleh Ar-Rafidhah. Dan kita yakini bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rafidhah di sini adalah pengikut Ahlul Bait. Artinya bahwa beliau pun juga meyakini bahwa Imam Hasan memiliki seorang putra yang bernama Al-Imamil Mahdi, Al-Imam Muhammadil Mahdi, tapi beliau menyebutkan bahwa Imam Muhammadil Mahdi inilah yang dinantikan oleh pengikut Ahlul Bait. Artinya sekali lagi pembahasan kita bukan membahas tentang keimamahan, bukan tentang membahas tentang membuktikan bahwa Muhammad bin Hasan itu adalah Imam Mahdi, tidak. Tapi kita ingin membuktikan bahwa Imam Hasan memiliki seorang putra. Hanya itu yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan beliau dalam kitabnya menyebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra dan meyakini bahwa Imam Hasan adalah walidu muntadharir Rafidhah, adalah ayah dari Al-Imamil Mahdi. Kemudian next kita lanjut ke kitab yang lain. Kita bisa buka dalam kitab Tarikhul Islam wa Wafayatil Masyahir wal A'lam, juz 6 halaman 69, yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ad-Dhahabi. Beliau menyebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ridha bin Ali Ar-Ridha bin Musa bin Ja'far As-Sadiq
bin Muhammad al-Hashimi al-Husaini, ahadu a'immati syiah alladzina tadda'i asyiah ismatahum. Ya, dia adalah salah satu dari imam-imam Syiah yang diyakini kemaksumannya oleh mereka. Wa yuqalu lahul Hasan al-Askari likaunihi sakana Samara. Dan dia dikenal dengan Al-Askari karena dia tinggal di kota Samara. Fa innaha yuqalu lahal Askar. Karena tempat itu dikepung, dikatakan atau dikepung oleh Al-Askar, ya, oleh tentara-tentara, atau dikenal juga dengan Al-Askar, ya. Bahwa kota Samara dikenal juga dengan kota Al-Askar, wa huwa walidu muntadhari Rafidah, sama seperti yang tadi disebutkan, dan dia adalah ayah dari Muntadhari Rafidah. Sekali lagi bahwa berarti Syamsuddin di sini, ya, salah satu ulama dari Ahlus Sunnah meyakini bahwa Imam Hasan al-Askari adalah walid, ayah dari Muhammad ibn Hasan. Tuwfiya ila ridwanillahi bi Samara fi thamin Rabi'il Awal sanah sittin. Imam Hasan al-Askari wafat, semoga Allah meridhoinya, di kota Samara pada tanggal 8 Rabiul Awal di tahun 60 kalau di sini. Walahu tis'un wa ishruna sana, dan dia memiliki usia 29 tahun. Wa dufina ila janabi walidihi wa ummuhu amah, ya. Dan dimakamkan di samping ayahnya. Wa amma ibnuhu, adapun anaknya, ya, adapun anaknya yaitu Muhammad ibn Hasan alladzi yadda'uhu ar-Rafidah al-Qa'im al-Khalaf al-Hujj. Adapun anaknya yang bernama Muhammad ibn Hasan yang mana disebutkan atau diklaim oleh ar-Rafidah, ya, oleh pengikut Ahlul Bait adalah sebagai al-Qa'im, yang kelak akan dibangkitkan atau yang kelak akan datang atau akan muncul di akhir zaman, wal khalaful hujjah. Artinya sekali lagi pembahasan kita bukan untuk membuktikan keimamahan al-Imamil Mahdi, tapi yang ingin kita bahas sekali lagi bahwa mereka Ahlus Sunnah pun sebagian ulama mereka meyakini bahwa Imam Hasan al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad ibn Hasan. Kemudian dalam lanjutan teksnya, wahum yadda'una baqa'ahu fis sirdab. Mereka para pengikut Ahlul Bait meyakini bahwa, mengklaim bahwa Al-Imamil Mahdi berada di Sirdab, sebuah tempat di bawah tanah. Kemudian wa annahu hayyun ya'lamu ilmal awwalina wal akhirin. Dan mereka pun juga meyakini bahwa Al-Imamil Mahdi, Al-Imam Muhammad bin Hasan adalah hidup, yang mana dia pun juga mengetahui ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Wa ya'tarifuna anna ahadan lam yarah, dan mereka pun juga meyakini, mengakui bahwa tidak ada satupun orang yang melihatnya. Wa annahu sahibuz zaman, dan dia adalah sahibuz zaman. Fanas'alullah ayyuthabbita alaina uqulana wa imanana. Semoga kita mengharapkan bahwa Allah menjaga akal kita dan keimanan kita. Ini sekali lagi bahwa beliau pun juga tidak meyakini tentang keimamahan Al-Imamil Mahdi, dan mengatakan tidak logis ketika Imam Mahdi digaibkan. Tapi sekali lagi pembahasan kita bukan itu. Kita hanya ingin membahas bahwa ternyata mereka pun, sebagian dari ulama-ulama Ahlus Sunnah meyakini bahwa Imam Hasan sekali lagi memiliki seorang putra yang bernama Muhammad ibn Hasan al-Askari. Kemudian next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, atau kitab yang lain, dalam kitab Akhbarud Duwal wa Atharul Wal fit Tarikh, dalam halaman 353.
Beliau menyebutkan al-faslu hadi asyar fi dzikri Abil Qasim Muhammadil Hujjah Khalafus Saleh. Disebutkan wa kana umruhu 'inda wafati abihi 5 sinin. Usianya ketika ayahnya wafat adalah 5 tahun. Atahullahu fihal hikmah. Allah memberikan kepadanya sebuah hikmah kama utiha Yahya alaihi salam sabiyya, sebagaimana dulu diberikan kepada Yahya saat masih kecil. Kemudian dari sini kita memahami bahwa sekali lagi bahwa dia meyakini Imam Mahdi, atau kita katakan bukan Imam Mahdi tapi Muhammad ibn Hasan itu ada, artinya bahwa Hasan al-Askari, Al-Imam Hasan al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad. Kemudian lanjut lagi ke pembahasan tentang perbedaan di sini. Wa dza'ama Syiah annahu ghaba fi Sirdab. Adapun Syiah mengklaim atau beranggapan bahwa dia telah dighaibkan di Sirdab, di Baghdad, di kota Baghdad. Kemudian sanah sit wasittina wa mi'atain, di tahun 266, wa annahu sahibus saif, dan dia adalah pemilik pedang Zulfikar kalau di sini disebutkan, wal qaim al muntadhar qabla qiyamis saah, dan dia adalah yang nanti akan muncul, yang dinantikan sebelum hari kiamat. Ya, ini pun sekali lagi klaim, dan sebetulnya kalau misalkan kita ingin menjawab bisa kita jawab, tapi insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas bahwa za'ama di sini atau klaim ini kita akan buktikan bahwa apa anggapan yang tadi disebutkan itu adalah benar. Nanti kita akan bawakan bukti-bukti tentang hal tersebut, bahwa Imam Mahdi dighaibkan dan lain sebagainya. Kita akan sampai ke sana. Tapi sekali lagi pembahasan kita saat ini adalah kita ingin membuktikan bahwa ternyata para ulama Ahlus Sunnah pun meyakini bahwa Imam Hasan memiliki seorang putra. Kemudian yang kitab terakhir mungkin yang akan kita bahas di sini, atau ada dua lagi di sini yang disebutkan dalam kitab Samtun Nujum Al-Awali fi Anba'il Awail wat Tawali, halaman 149 dan 150, disebutkan Al-Imam Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qadim wa huwal imam ba'da abihi wa hadi asyaril a'immah. Imam Hasan Al-Askari adalah, kita katakan, imam setelah ayahnya, yang mana dia adalah imam ke-11 dari a'immah. Ummuhu ummu walad, ibunya adalah ummu walad, ismuha Susan. Kemudian mata fi awail khilafatil Mu'tamad. Kemudian dia wafat ya di pertengahan khilafah Al-Mu'tamad, salah satu dari penguasa pada saat itu, penguasa Abbasiyah pada saat itu. Dan kemudian masmuman fi yaumil jumu'ah, dia matinya dalam keadaan diracun pada hari Jumat. Kemudian kapan? Li thamani min syahri Rabi'il Awal, pada tanggal 8 Rabiul Awal sanah sittin wa mi'atain, di tahun 260 Hijriyah, bi Sirri Man Ra'ah, ya, di sebuah daerah bernama Samara, wa dufina inda qabri abihi Al-Hadi, dan kemudian Imam Hasan Al-Askari dimakamkan di samping ayahnya yang bernama Al-Imam Ali Al-Hadi. Kemudian khalafa waladahu Muhammadan, ya, kemudian khalafa, kemudian yang menggantikan Imam Hasan Al-Askari sebagai imam adalah anaknya yang bernama Muhammad. Sekali lagi bahwa beliau pun juga berarti meyakini bahwa Imam Hasan memiliki seorang putra yang bernama Muhammad.
wa huwal Imam Muhammadil Mahdi bin Hasan al-Askari, dan dia adalah Imam Muhammadil Mahdi bin Hasan al-Askari bin Ali At-Taqi bin Muhammadil Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa al-Qadim bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammadil Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Silsilah dari Muhammad al-Mahdi yang tadi disebutkan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Disebutkan wulida yaumul jum'ah muntasaf Sya'ban sana 55 wa 200. Bahwasanya Muhammad ini dilahirkan pada hari Jumat di pertengahan Sya'ban tahun 255 Hijriah. Artinya sekali lagi ketika disebutkan kata wulida, berarti meyakini bahwa Muhammad ibn Hasan itu telah dilahirkan. Ummuhu ummu walad, ibunya bernama Ummu Walad, wakila Susan, wakila Narjis. Ada yang mengatakan Susan, ada yang mengatakan Narjis. Kunyatuhu Abul Qasim. Gelar dia adalah Abul Qasim, sebagaimana Rasulullah SAW memiliki gelar Abul Qasim. Alqabuhu. Adapun gelarnya adalah Al-Hujjah, Al-Khalafus Salih, Al-Qaim, Al-Muntadhar, Sahibuz Zaman, Wal Mahdi wa huwa ashhuruha. Dan yang terakhir adalah Al-Mahdi, dan itu adalah yang paling terkenal. Kemudian selanjutnya, walamma tuwfiya abuhu, dan saat ayahnya wafat, kana umruhu 5 sinin. Ya, usianya berada di usia menginjak di usia 5 tahun. Wa syi'atuhu yaqulun innahu dakhala sirtab. Dan ini kemudian dia meyakini dia menyebutkan bahwa Syiah mengatakan, artinya bahwa dia tidak mengatakan Syiah yaqulunan di awal pembahasan. Ketika dikatakan Syiah yaqulun, berarti dia hanya mengatakan, dia hanya menyebutkan bahwa ini adalah akidah dari Syiah. Tapi ketika dia mengatakan, dia menyebutkan bahwa Imam Hasan memiliki putra dan lain sebagainya, sampai kemudian wasyiah yaqulun, artinya bahwa pembahasan atau pembicaraan yang dia sampaikan sebelumnya itu dia yakini. Nah, setelah wasyiah yaqulun, pembahasan setelah ini dia tidak meyakininya. Artinya bahwa apa yang tadi telah kita bahas itu dia meyakini kebenarannya. Dia meyakini bahwa memang benar Imam Hasan al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Al-Mahdi. Kemudian innahu dakhala sirdab sana 75 wa 200. Dia menyebutkan bahwa Imam Mahdi tersebut, Muhammad bin Hasan tersebut masuk ke sirdab, masuk ke bawah tanah, ya, ke bawah, kita katakan bawah tanah, 75 wa 200, di tahun 275 Hijriah, wa umruhu 17 sana, dan lain sebagainya. Wa hum yantadiruna khurujahu fi akhir zaman, yang mana mereka menanti kehadirannya, kemunculannya pada akhir zaman. Ala kulli hal. Kemudian kitab yang terakhir yang ingin kita bahas di sini adalah dalam kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bad'atil Bathul, halaman 98. Dalam kitab tersebut disebutkan berkenaan tentang pembahasan tentang Muhammadil Mahdi. Kita akan baca di sini, wa huwa Muhammadil Mahdi bin Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Qadim bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain asy-Syahid bin Ali bin Abi Thalib alaihimassalam. Ini silsilah, disebutkan silsilah atau nasab dari Al-Imamil Mahdi, Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari. Wa kunyatuhu Abul Qasim, gelarnya adalah Abul Qasim. Wa alqabuhu al-Hujjah wal Khalafus Salih wal Qaim wal Muntadhar wa Sahibuz Zaman wa ashharaha al-Mahdi. Sama seperti yang tadi disebutkan. Kemudian wa kana umruhu hina tuwfiya abuhu 5 sinin. Dan kemudian usianya adalah 5 tahun ketika ayahnya wafat.
Fal imamil mahdi ikhtafa fi sinnin mubakkirin wal amr musallam baina sunnah wa syiah ala ikhtifaihi wa ghiyabi akhbarihi wa adami zuhurihi. Al-Imamil Mahdi ini adalah ikhtafa fi sinnin mubakkir, disebutkan bahwa Imam Mahdi ini ikhtafa, disembunyikan pada usia yang masih sangat muda sekali. Wal amr musallam, masalah ini, pembahasan ini adalah musallam, disepakati oleh baik oleh Ahlus Sunnah maupun Syiah, ala ikhtifaihi wa ghiyabi akhbarihi, yang mana Ahlus Sunnah dan juga Syiah meyakini, ya, sepakat bahwa kabar tentang dirinya atau persembunyiannya atau adamu dzuhurihi, ketidakmunculannya dia itu sepakat. Artinya bahwa dia meyakini bahwa Imam Hasan ini memiliki seorang putra. Dan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa yang putranya itu adalah bernama Muhammad ibn Hasan. Dan kaum Syiah dan juga kaum Ahlus Sunnah meyakini juga, menyepakati juga bahwa kabar berita tentang Imam Mahdi ini juga disembunyikan. Dia, apa kita katakan, dia diasingkan, kita katakan tidak dimunculkan di situ. Artinya disepakati itu. Kemudian faqad wulidal mahdi bisirri man ra'a. Imam Mahdi dilahirkan di sebuah kota bernama Sir Man Ra'a, atau kita katakan Samara, fi lailatin nisbin min Sya'ban, di malam nisbus Sya'ban sana khamsa wa khamsin wa mi'atain, di tahun 255 Hijriah. Terus wa huwa wahid abihi, dia adalah satu-satunya putra atau kita katakan anak semata wayangnya Al-Imamil Hasan Al-Askari, yang artinya bahwa Imam Hasan Al-Askari hanya memiliki satu putra saja. Lam yu'aqib Al-Hasan ghairahu, bahwa Imam Hasan tidak memiliki putra selain dirinya. Waqad aqabahu fi akhiri hayatihi, itu pun juga Imam Hasan mendapatkan putra itu di akhir hayatnya. Wa ummuhu ummu walad yuqalu laha Narjis, adapun ibunya bernama Narjis. Wa qad tufiya waliduhu fi yaumil jum'ah li-thamani min syahri Rabiul Awwal, dan ayah dari Imam Muhammadil Mahdi ini di hari Jumat di tanggal 8 Rabiul Awwal di tahun 260 Hijriah. Wa fi sawaikil muhriqah wa kana umrul Mahdi inda wafati abihi 5 sinin. Di dalam kitab Sawaikul Muhriqah disebutkan bahwa usianya mencapai 5 tahun saat ayahnya wafat. Lakinnallaha atahu fi hal hikmah, tetapi Allah memberikan dia hikmah, wa yusammal qa'imil muntadhar, dan dia dikenal dengan al-qa'im al-muntadhar. Kila li'annahu satara fil Madinah wa ghaba falam yu'lam aina dhahab. Kenapa kok disebut dengan Al-Qaim Al-Muntadhar? Karena dia disembunyikan di kota Samara tersebut, waraba, dan kemudian diraibkan, falam ya'lam aina dhahab, dan falam yu'lam aina dhahab, ya, dan kemudian tidak diketahui kemana dia pergi. Kemudian hal yang paling penting di sini yang ingin disampaikan oleh penulisnya, wa minal mu'arrikhin min nafi man nafiya akba abihi Zakil Askari. Kita katakan wa minal mu'arrikhin, ada sebagian dari sejarawan, ada sebagian dari ahli sejarah yang meyakini bahwa Al-Imamil Hasan Al-Askari tidak memiliki seorang putra. Ini yang mungkin sudah dibahas, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya, wa hadza itlaqu fil qaul bima yujab alla ya'tadda bihi. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwa jelas kita katakan secara mutlak kita tidak boleh meyakini hal tersebut. Kita tidak boleh bersandar kepada pendapat tersebut. Fal Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi aqabahu musallam fi ibnihi Muhammadil Mahdi. Bahwa kita semua sepakat bahwa Al-Imamil Hasan al-Askari
memiliki seorang putra yang bernama Muhammadil Mahdi. Artinya dia ingin mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang meyakini atau siapapun yang menyebutkan atau siapapun yang mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki anak, maka jangan percaya kata-kata tersebut. Wa thabit inda ahlil ilm min mutaqaddimin wa mutaakhirin in qita'i khabarihi wa adami ma'rifati qabrihi wala makana. Wa thabit inda, ya, telah dibuktikan oleh ahli ilm baik itu yang mutaqaddimin yang dahulu ataupun yang sekarang, in qita'i khabarihi, telah terputus tentang kabarnya. Kita yakin bahwa Imam Mahdi ada, kita meyakini bahwa Imam Hasan memiliki putra yaitu Imam Muhammadil Mahdi, tapi in qita'i khabarihi, kita nggak pernah tahu kabarnya seperti apa. Wa adamu ma'rifati qabrihi, kita pun juga nggak mengetahui kuburannya di mana. Jadi kita nggak mengetahui kuburan jenis mata. Artinya bahwa dari sini kita bisa memahami bahwa semuanya sepakat bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir. Tapi berkenaan tentang kematiannya tidak ada yang mengatakan bahwa beliau sudah wafat. Tapi berkenaan tentang kelahirannya, sebagian dari ahlu sunnah, sekali lagi, sebagian dari ulama sunnah yang sudah kita sebutkan, bahwa mereka semua meyakini bahwa Imam Mahdi sudah lahir. Atau Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra. Adapun kuburannya di mana, dia nggak tahu. Artinya bahwa berkenaan tentang wafatnya Imam Muhammadil Mahdi ini belum ada berita sama sekali. In qita'i khabari, kabarnya telah terputus. Artinya kita nggak tahu kabarnya, bagaimana meninggalnya atau di mana meninggalnya dan lain sebagainya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Walakin Syiah al-Imamiyah yaqulun, adapun Syiah Imamiyah mengatakan wa hadzal ma'ruf wal mutawatirah indahum, dan ini adalah keyakinan mereka dan mutawatir. Kabar ini adalah mutawatir di kalangan kaum Syiah, annahu dakhala Sirdab, bahwa Imam Mahdi masuk ke Sirdab, kemudian wa yuqalu lahal an samara wa kanat ummuhu tanzuru ilaihi falam yaud wa yahruj ilaiha. Artinya bahwa kita kaum Syiah meyakini bahwa dia masuk ke sebuah sirdab, sebuah bawah tanah, sebuah ruangan bawah tanah yang kemudian disaksikan oleh ibunya, walam yahruj minha, dan dia tidak keluar dari sirdab itu sampai saat ini. Ini yang sekali lagi yang menjadi sebuah perbedaan. Tapi sekali lagi, kesimpulan yang bisa kita sampaikan atau kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini bahwa semua kita sepakat bahwa Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya berkenaan tentang pembuktian bahwa bahwa Imam Mahdi atau Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari adalah Imam Mahdi yang sesungguhnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan itu pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.